Selamat datang di Aksi Nyata Modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan judul aksi nyata yaitu Konten Kreator. Bersama saya, I Gusti Bagus Veda Sanjaya dari SMA Negeri Bali Mandara. Saya merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Program Konten Kreator merupakan program inovatif dalam bidang ekstrakurikuler yang bekerja sama dengan tim SPIS Manbara atau ekstrakurikuler di bidang fotografi dan sinematografi. Program ini dirancang untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid melalui suara, pilihan, dan kepemimpinan murid, sekaligus menjadi tempat untuk menunjukkan kreativitasnya. Program ini mengaktifkan kembali YouTube sekolah untuk membagikan konten-konten inovatif dan kreatif yang dapat memberikan motivasi, pengetahuan, hiburan, maupun berita dan kegiatan terupdate tentang sekolah. Podcast, private class, cover lagu, dan suara siswa itu merupakan beberapa konten inovatif yang sudah sempat dibuat dan dibagikan di akun YouTube SMA Negeri Bali Mandara. Melalui program ini, siswa dapat ikut terlibat langsung dalam program dan bertanggung jawab atas program yang mereka pilih. Adapun tujuan program yang pertama adalah memfasilitasi murid untuk dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinannya atau student agency, kemudian mengembangkan keterampilan siswa dalam pengambilan keputusan dan manajemen sebuah program. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas murid dalam membuat konten podcast, private class, cover lagu, atau suara siswa dalam tema tertentu sesuai dengan waktu postingan konten. Dan yang keempat adalah juga membantu dalam mempromosikan sekolah dan tambahan konten pendidikan khususnya untuk private class dan suara siswa. Adapun profil pelajar Pancasila yang dikembangkan melalui program ini adalah untuk mengembangkan profil mandiri dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada pembelajarannya sendiri, kemudian bernalar kritis, yaitu mendorong murid untuk pilihan-pilihan dan membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah profil yang berkaitan dengan kreativitas, dengan mendorong murid untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Modal atau kekuatan yang dimiliki oleh SMA Negeri Bali Mandara, yang pertama adalah modal manusia, yaitu adanya pengurus OSIS, kemudian ekstrakurikuler space, rekan sejawat, yaitu di pembina OSIS, kepala sekolah, masyarakat umum, alumni, dan orang tua siswa. Sementara modal sosial yang kaitannya dengan media sosial yang dimiliki oleh sekolah, yaitu akun YouTube, Facebook, dan Instagram sekolah. Modal fisik yang dimiliki berupa ruang podcast, sarana prasarana podcast, jaringan internet, laptop sekolah, dan lain-lain. Dan terakhir modal finansial, yaitu APBD, BOS pusat, dan komite. Karakteristik lingkungan yang mendukung, yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Sedangkan yang berikutnya adalah lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Nah, kita akan masuk dalam bagan bagja untuk prakarsa perubahan pembuatan konten kreator. Saya akan mulai dari buat pertanyaan. Dalam tahapan ini, pertanyaan yang muncul dari bagian ini adalah bagaimana meningkatkan kreativitas murid, dalam hal ini khususnya OSIS, dalam pengembangan keterampilan berkomunikasi di bidang humas. Nah, tahapan bagja ini melibatkan diskusi dengan kepala sekolah, dengan pembina OSIS, dan dengan ketua OSIS beserta seluruh pengurus OSIS, dan juga di jajaran manajemen sekolah. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang saya lakukan dalam tahapan buat pertanyaan ini. Selamat malam Bu Kepala. Selamat malam Pak Veda. Ya, mohon maaf saya ini mengganggu malam-malam Bu. Jadi saya perlu diskusi terkait dengan rencana penyusunan satu program kita. Tapi tadi karena cukup padat kesibukan di sekolah, saya izin diskusi sedikit di malam ini. Mudah-mudahan nggak mengganggu Ibu ya Bu ya? Enggak Pak, enggak. Boleh. Ya, jadi gini Bu, saya kan melihat anak-anak
sekarang kelas 11-12 terutamanya itu agak masih rendah lah kemampuan berbicara di depan umum mereka. Dari saya lihat di saat silent reading dan sebagainya yang mau untuk berbicara, berani untuk berbicara itu hanya sebagian kecil, itu saja orangnya. Nah, jadi muncul nih pertanyaan, gimana sih untuk membuat anak-anak ini mulai meningkat lagi kemampuan berbicara di depan umumnya serta keterampilan kehumasannya. Itu sementara dari pemetaan aset kemarin, kita punya aset ini yang lama tidak kita gunakan, Bu, yaitu Semanbara Channel. Ini sebenarnya sudah cukup banyak ininya, subscribernya, tapi lama nonaktif. Nah, kalau dari Ibu, pandangan Ibu seperti apa untuk ini? Bisa nggak kira-kira kita gunakan lagi Semanbara Channel ini, Bu? Nah, sebenarnya kan dari dulu kita kan cuma aktif beberapa bulan saja Semanbara Channel itu. Saya berpikir kok selama ini nggak diaktifkan kembali. Apakah karena memang ada kesibukan atau memang belum ada siswa-siswa yang memang public speaking yang bagus. Nah, kalau memang itu diaktifkan alangkah bagusnya, karena bagaimanapun juga dengan subscriber yang sudah banyak dan juga SMA Bali Manara kan cukup terkenal lah ya di kalangan masyarakat, terutama kita kan juga punya fanspage gitu, FB, Instagram untuk Semanbara. Nah, kalau memang lagi dibuatkan podcast seperti dahulu, alangkah bagusnya. Nah, itu kan jadi dengan podcast itu mereka lebih bisa contohnya misalnya ketika siswa mendapatkan prestasi, ya ditanyakan siapa sih kiat-kiat mereka kalau bisa lolos. Kemudian ketika ada inspirasi bahwa bertemu di sekolah seperti dulu, itu memang langkah bagus sekali itu Pak Weda. Nah, saya sangat setuju sekali untuk memanfaatkan aset. Bagaimanapun juga ini merupakan aset sekolah kita yang ada, itu tinggal mengembangkan saja dan memberdayakan apa yang ada. Ya, berarti kiranya ini inline ya untuk meningkatkan kemampuan public speaking siswa, dengan catatan lebih banyak siswa yang dilibatkan dari yang dulu ketika kita kembangkan di awal. Seperti itu kira-kira, Bu, ya? Ya, itu loh yang ekstra. Kan ada kemarin yang kalau nggak jurnalistiknya itu ya. Nah, mungkin itu lagi kembali, mungkin seperti anak-anak belajar jadi reporter, itu kan lebih bagus. Nah, bisa di-upload di Semanbara Channel seperti pemberitaan, jangan hanya berupa pemberitaan teks di FB juga di Instagram. Namun alangkah baiknya bisa diwawancara langsung. Nah, itu mungkin akan lebih bagus dan bisa meningkatkan public speaking dari anak-anak. Oh iya. Oke, saya coba catat-catat dulu poin-poinnya yang berkaitan dengan pengembangan, karena ini saya masih fokusnya untuk cari celah apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya anak-anak. Ya, kira-kira 2 hal itu, Bu, ya, dari Space Semanbara, kemudian dari tim jurnalistiknya, nggih. Ya. Baik, untuk sementara itu saja dulu diskusi tiang, Bu. Nanti mungkin selanjutnya di tahap selanjutnya yang perlu arahan lagi dari Bu Kepala. Oke, makasih banyak, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Selamat malam, Bu Puspa. Iya, halo, selamat malam Pak Weda. Ya, maaf jadinya nih diskusi kita malam-malam karena tadi jadwal ngajar kita ini ya benturan, pas saya kosong Bu Puspa yang ngajar dan pas Bu Puspa kosong saya yang ngajar. Ya. Iya Pak Weda, kebetulan hari Jumat saya full juga Pak Weda, jadi mohon maaf tadi pagi nggak bisa. Iya. Saya minta waktu sebentar ini untuk diskusi terkait dengan program OSIS di bidangnya Bu Puspa, di bidang 9. Nah, saya kan berencana meningkatkan kreativitas anak-anak OSIS lagi dalam pengembangan keterampilan berkomunikasi dan kehumasan nih, sesuai dengan bidangnya Bu Puspa. Nah, kira-kira programnya Bu Puspa dengan anak-anak di Sekbid 9 itu seperti apa? Bisa sedikit dijabarkan ya? Oh iya, baik, terima kasih Pak Weda. Nah, untuk program kerja kami di Sekbid 9 itu, yang pertama itu ada
namanya konten kreator. Kemudian program kedua itu ada namanya kelas inspirasi. Kemudian ada juga program untuk apa namanya meningkatkan kreativitas siswa, itu di bidang podcast yang disebutkan itu jadi satu Pak Weda di konten kreator. Kemudian satunya lagi itu ada kemah dengan alumni. Jadi ada 3 program Pak Weda, dan lagi satu ada 4 maaf, itu ada surat menyurat untuk sesama antar sekolah. Oh ya, surat menyurat kan sudah rutin terlaksana. Kemudian kalau untuk ini yang tadi kelas inspirasi juga sudah rutin kita laksanakan ya beberapa kali kemarin. Nah kalau ini konten kreator dan podcast ini sepertinya kan pas sekali untuk kita meningkatkan kemampuan public speaking anak-anak juga dan kreativitasnya. Kira-kira seperti apa gambaran nanti, karena kita kan punya Semanbara Channel, cuma lama tidak kita aktifkan. Nah kira-kira bisa ke arah sana nggak nanti? Nah iya, terima kasih Pak Weda. Jadi memang benar ini program ini sebenarnya juga adalah rekomendasi dari anak-anak OSIS di Sekbid 9 Pak Weda, di mana mereka melihat Semanbara Channel YouTube itu dia tidak dikelola dengan maksimal tahun lalu begitu. Jadi di tahun ini mereka memiliki ide untuk menghidupkan lagi Semanbara Channel dengan nama program mereka itu konten kreator, itu mengaktifkan lagi podcast, kemudian suara siswa, kemudian ada apalagi satu suara guru ya, itu lagi satu, dia ada 3 yang diisi dengan dan juga ada alumni seperti itu ya, alumni yang pulang ke rumah itu mereka ingin mengaktifkan lagi begitu dengan berkolaborasi dengan alumni, kemudian guru, kemudian siswa-siswa, diisi dengan konten-konten kreatif. Itu dia Pak Weda, rencananya seperti itu dari ide dari siswa Sekbid 9 OSIS Sekbid 9. Ya kayaknya nih inline juga dengan rencana saya untuk mengoptimalkan lagi kreativitas siswa di bidang kehumasan, khususnya dalam memanfaatkan Semanbara Channel ini. Jadi nanti rencananya dalam waktu dekat kita coba kejar ya, biar ini bisa aktif untuk podcast Semanbara Channel ini Bu Puspa ya. Nah, iya Pak Weda, karena di bidang Semanbara Channel ini atau konten kreator ini Pak Weda, di bidang podcast, kemudian dia konten-konten kreatif lainnya itu dari hasil jajak pendapat yang dilakukan sebelum anak-anak dia mencetuskan ide ini, itu siswa-siswi itu ternyata lebih cenderung suka gitu dengan konten-konten kreatif seperti itu gitu. Bahkan bukan hanya Semanbara Channel gitu, mereka itu suka juga dengan TikTok dan YouTube gitu. Mungkin itu juga bisa dijadikan satu untuk bisa mendukung dari kreativitas anak-anak khususnya OSIS dan juga sekaligus promosi sekolah Pak Weda. Itu dari ide mereka seperti itu. Ya. Baik, ini untuk sementara di tahap ini saya pendataan dulu ide-ide dari anak-anak. Nanti kita coba telah lebih dalam lagi dengan melihat aset-aset yang kita miliki. Oke, baik Pak Weda. Terima kasih Pak Weda. Terima kasih banyak nih Bu Puspa waktunya, mohon maaf mengganggu. Selamat malam Indira, apa kabar? Selamat malam Ji, baik. Jam berapa tadi nyampe rumah? Di rumah tadi jam 12 sih, jam 12. Ya, sebenarnya kan kita agendakan diskusi ini di sekolah hari ini, cuma karena kegiatan tadi di sekolah ada inaugurasi dari SMK, jadi Aji minta waktumu untuk diskusi lewat Google Meet ya. Nggak sibuk kan? Asal enggak sih, enggak. Ya, jadi gini, dari analisis Aji selama ini, selama kegiatan silent reading dan sebagainya itu, kemampuan rata-rata teman-temanmu di kelas 11-12 nih terutamanya dalam berbicara di depan umum itu masih sebagian besar masih rendah. Jadi meskipun ada yang bagus public speakingnya, nge-review buku bagus,
Tapi itu aja kan orangnya yang angkat tangan. Nah, kira-kira sekarang apa sih bisa di OSIS ini kita programkan untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum teman-temanmu, dan nanti mungkin arahnya ke kehumasan. Kalau di OSIS sendiri program-program yang mengarah ke sana apa aja ya In ya? Baik ya Ji, jadi kita bahas sedikit aja dulu terkait dengan kenapa sih angkatan ke-13 dan juga 12 itu jarang mau bicara di depan. Itu kemungkinan besar karena mereka kurang percaya diri ya. Dan juga mereka tuh merasa belum diperhatikan lebih, jadinya mereka tuh lebih sulit berbicara di depan seperti itu. Kemudian kalau di OSIS itu di bidang kehumasan Sekdi 9 ada program podcast. Nah, podcast ini awalnya itu kami mengundang para alumni dan juga mengajak siswa-siswi yang berprestasi. Itu. Kemudian kami minta mereka untuk sharing tentang pengalaman mereka, kemudian bisa memberikan motivasi lewat YouTube yang sudah kami dapat siarkan seperti itu, podcast itu. Kemudian kalau misalnya dari podcast sih sebenarnya bisa kita ajak mereka untuk berkolaborasi menjadi narasumber atau ajak kita diskusi gitu di podcast. Mungkin bisa digunakan dan diberikan topik yang lebih menarik sehingga mereka tuh lebih memiliki atensi, oh ini menarik nih topiknya, bahas relate dengan mereka, jadinya ya bisa memunculkan rasa percaya diri lah, walaupun per step-step ya, sedikit demi sedikit. Oh iya, berarti program podcast itu kan sebenarnya sudah diprogramkan, namun sekarang berapa bulan belakangan ini belum banyak aktif ya di programnya. Dan dari yang kamu sampaikan tadi, ada kecenderungan pelibatan teman-teman itu belum dilakukan secara lebih luas. Karena kan yang diajak podcast itu yang sudah berprestasi nih baru diajak podcast. Berarti kuncinya ada di sana ya, melibatkan lebih luas. Sebelum mereka berprestasi pun mereka boleh bersuara. Itu mungkin ya yang kita perlu garis bawahi. Tapi seperti ini Ji, kalau misalnya nih mereka seperti yang tadi saya bilang, mereka nggak punya kepercayaan diri nih, mereka belum punya dorongan gitu loh. Walaupun kita udah memberikan mereka wadah, terkadang mereka tuh masih berpikir 2 kali lipat dan kayak ini gimana ya, apakah aku bakalan jelek atau bagaimana, masih takut gitu Ji. Kita pasti sudah memberikan ruang yang banyak ya Ji ya, ada ruang A, ruang ini, ruang ini, ruang ini, ruang ini gitu. Dan itu tuh hal-hal kecil bisa kita lakukan, tapi minat mereka itu loh, atau mungkin karena mereka tuh nggak terbiasa gitu ngomong face to face dengan orang, ngomong dengan banyak orang gitu. Mungkin mereka nyamannya dengan orang sekitar mereka yang paling deket banget, yang sering diajak basa-basi, mungkin itu. Oke, berarti sekarang PR kita adalah membuat mereka tertantang nih untuk mulai ngomong. Dan di program podcast itu biar bisa semakin banyak lah yang artinya memanfaatkan ruang podcast ini gitu. Karena ruangannya ada, programnya ada, tapi yang tersasar itu masih segmented jadinya ya. Iya. Oke. Ya, di tahap sekarang untuk diskusi kita di awal mungkin itu dulu PR kita, berarti kita sudah garis bawahi ini pertanyaan-pertanyaannya, gimana sih caranya membuat mereka, teman-temanmu itu semakin percaya diri, semakin termotivasi, dan semakin sadarlah ada ruang yang namanya podcast untuk kita mulai bersuara. Seperti itu jadinya ini ya. Iya Ji. Oke, ya kiranya diskusi kita sekarang segitu aja dulu, sambil Indira berpikir, saya berpikir, nanti libatkan juga pembina OSISmu untuk kiranya seperti apa sih mendorong podcast ini semakin bisa dimanfaatkan untuk lebih banyak siswa. Oke, terima kasih banyak Indira waktunya. Selamat malam. Selamat. Dari tahapan buat pertanyaan tadi, berikut saya sajikan beberapa dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut seperti yang terdapat dalam slide ini.
Nah, adapun catatan refleksi pada tahapan buat pertanyaan ini, yang pertama saya melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana cara meningkatkan kreativitas murid dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasi, khususnya dalam branding sekolah. Yang saya lakukan pertama kali adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah, pembina OSIS, ketua OSIS, dan manajemen sekolah seperti yang telah dipaparkan dalam slide sebelumnya. Dalam melaksanakan aksi nyata tahapan buat pertanyaan ini, saya merasa senang dan bersemangat karena saya menemukan kembali motivasi untuk memulai hal yang sebelumnya telah lama tidak aktif, yaitu podcast sekolah. Pembelajaran yang saya temukan ternyata membuat pertanyaan itu tujuannya adalah untuk memberi arah penyelidikan tentang potensi, aset ataupun peluang yang dapat digunakan dalam menginisiasi dan realisasi program nantinya. Nah, ke depan saya menemukan pembelajaran bahwa dalam menyusun suatu program, keberadaan siswa itu sangat penting. Dan ke depan saya akan selalu berusaha untuk menghadirkan siswa sehingga mereka mampu memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan mereka untuk benar-benar mewujudkan atau menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahapan ini, saya mengambil pelajaran melalui pertanyaan aktivitas apa saja yang menarik minat murid terkait dengan kegiatan kehubungan atau kehumasan atau hubungan masyarakat, dan jenis kegiatan apa saja yang murid sukai ketika melaksanakan program bidang kehumasan, serta manakah kebijakan sekolah yang telah mendukung minat dan kreativitas murid dalam hubungan masyarakat. Nah, hal ini dilakukan melalui survei-survei kepada para siswa yang dilakukan di sela-sela jam mengajar, serta berdiskusi langsung pada para siswa. Ini merupakan beberapa dokumentasi pada tahapan ambil pelajaran, yaitu ketika mengajar di kelas, saya selipkan sedikit diskusi terkait hal tersebut dan melalui survei yang disebarkan melalui WhatsApp group. Nah, terkait dengan refleksi pada tahapan ini, saya melakukan tahapan survei dan diskusi ini ketika pembelajaran di kelas. Jadi di sela-sela aktivitas pembelajaran terkait dengan materi bahasa Bali, saya juga menyisipkan bagaimana pandangan dari siswa terkait dengan penggunaan sosial media dan juga program-program yang dapat memunculkan minat mereka untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Pada tahap ambil pelajaran, saya merasa bersemangat kembali nih, ketika anak-anak mau menyuarakan bahwa beberapa sosial media yang dapat dimanfaatkan sekolah, yang sebenarnya sudah dimiliki sekolah namun tidak termanfaatkan selama ini dengan baik. Itu yang membuat saya bersemangat bahwa siswa ternyata mau menyuarakan pilihan mereka. Dan pembelajaran di sini kembali saya menemukan pembelajaran bahwa hasil survei dari anak itu sangat bermanfaat untuk pertimbangan saya dalam menyusun program. Sehingga langkah-langkah selanjutnya terkait dengan pemilihan hal-hal yang dapat ditiru atau dilakukan sesuai dengan kondisi yang kita hadapi itu sangat berkaitan dengan suara yang dikeluarkan oleh siswa. Dan ini akan menjadi suatu pembelajaran saya ke depan untuk terus mendengarkan suara siswa dalam menyusun suatu program, sehingga program yang saya rancang ke depan benar-benar berdampak positif bagi murid dan dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Baik, demikian kiranya aksi nyata di modul ini yang saya kembangkan di tahap buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Sampai berjumpa di aksi nyata selanjutnya. Terima kasih.